Wanita pelampiasan. Bab ke-25. Mar kembali membalas ciuman Ansel. "Oh, kau membuat juniorku bangun lagi," bisik Ansel. "Bukan aku, tapi dia bergerak di dalam. Kita lagi ya?" "Jangan Ans, aku lapar." "Ya udah, aku hampir lupa, sebentar," ucapnya Ansel menekan tombol yang langsung ke dapur. "Cepat siapkan makanan untuk kami, 10 menit harus sudah sampai." "Kita, Ans, ia meninggalkanku," desisnya kesal. 10 menit berlalu, Ansel membuka pintu dan mengambil meja yang sudah ada makanannya. Mar keluar hanya dengan memakai handuk yang dililitkan di tubuhnya, sedangkan Ansel sedang berada di balkon kamar, tengah sibuk sedang membicarakan sesuatu. "Ans," panggil Mar. Ansel pun menoleh ke arah suara wanita lalu menutup ponselnya. Ansel menghampiri Mar lagi. "Apa kau mau lagi?" "Is, apaan? Aku butuh baju ganti," ucapnya. Ansel menghampiri Mar dan mencium bibirnya. "Aku benar-benar tidak tahan melihatmu seperti ini," ucapnya langsung menggendong Mar ke ranjang. "Ans, diamlah, biar aku yang bekerja, kau nikmati saja." "Maafkan aku sayang, aku selalu tidak tahan jika berada di dekatmu." Ansel mencium kening Mar dengan begitu lama. Ansel hanya ingin Mar selalu merindukan sentuhannya. "Apa kau mau mandi lagi?" "Aku capek Ans, kakiku terasa kebas." "Biar aku gendong ya ke kamar mandi." Ansel masuk kamar mandi menyiapkan bathtub dan diisi air hangat. Dan tak lupa Ansel juga meneteskan sedikit aroma terapi ke dalam bathtub. Sudah siap. Ansel menggendong kembali ke kamar mandi dengan pelan. Ansel membawa tubuh mereka berendam di bathtub. "Rasanya aku ingin mengulang pertemuan kita yang buruk 6 tahun yang lalu." "Ans, kenapa dulu kau begitu kasar menggauliku?" tanyanya Mar. Ansel menghela napas dan mengeluarkannya pelan sebelum mulai bercerita. Ansel pun menceritakan tentang kehidupan masa lalunya. Ansel dendam pada semua wanita karena telah merebut kebahagiaan wanita yang sangat dicintainya. Biarpun tidak semua wanita seperti itu, namun Ansel punya dendam tersendiri. Kesedihan sang Momi karena kekecewaan terhadap papi Ansel telah menggores luka dalam Ansel yang sulit untuk diobati. "Lalu, kenapa waktu itu kau meragukan kehamilanku?" Ansel menatap wajah wanitanya, tatapan penyesalan. "Maafkan aku, itu semua kesalahan dokter biadab itu." "Dokter? Dokter apa?" Ansel kembali menceritakan tentang kesalahan dokter yang memberi suntikan penyubur, dan penyesalan setelah tahu kenyataan dirinya telah ceroboh meragukan wanitanya. "Sayang, bisakah kita sudahi? Aku sudah mulai lebih baik," ucap Ansel. Mar pun mengangguk. Ansel mengambil bathrobe yang ada di almari. Man mengambil satu lagi juga untuk Mar. Ansel memakaikannya pada Mar. "Gak usah Ans, aku bisa sendiri." "Tidak apa-apa, aku suka melakukan ini semua." Mar pun kembali terdiam. Kini mereka telah berada di walk-in closet. "Ans, kau yang membelikan ini semua?" "Bukan, Jimmy yang membelikannya. Aku tidak pernah sempat pergi berbelanja." "Jimmy, kau ini... Kenapa? Semua sudah atas izinku. Mana yang harus kau pakai dan mana yang tidak perlu kau pakai." "Aku tidak suka jika bagian tubuhmu jadi pusat perhatian orang lain." Ansel menatap Mar bingung memilih pakaiannya. "Kau kenapa? Apa kau tidak suka dengan semua ini?" "Bukan Ans, aku bingung memilih yang mana." Ansel mengambilkan baju warna peach. "Ini pasti cantik sayang." Mar meraihnya dan segera memakainya. Ansel tersenyum puas dengan pilihannya. "Kita makan dulu ya, setelah itu kita keliling melihat isi rumah ini. Kapan kita jemput anak-anak?" Habis ini kita langsung ke Chicago menyebut mereka. Mereka berdua pun menikmati makan siangnya. Setelah selesai mereka keliling rumah. "Ans, kenapa kau menyiapkan mansion di tengah hutan gini?" "Ini bukan hutan, tidak jauh dari sini banyak rumah penduduk. Aku hanya ingin suasana tenang dan nyaman." "Ini kamar Marcelo," ucap Ansel. "Bagus sekali, aku sangat menyukainya." "Yang di sini kamar Selin. Kita lanjut lagi ya." Mereka melangkah ke belakang. Ansel mengajak Mar di taman belakang yang sudah ada kolam renangnya. "Ans, kenapa kolam renangnya tidak ada yang pas di sebelah kamar kita saja? Aku ingin setiap saat bisa berenang dan tidak khawatir adanya orang yang melihat," ucap Mar. Ansel tersenyum bahagia dengan ide wanitanya. "Aku sudah menyiapkannya di samping kamar kita juga. Nanti kita ke kamar kita." Ansel pun meraih pinggang Mar dan berjalan beriringan untuk menikmati taman buatannya. "Indah sekali, Ans. Pasti aku tidak akan bosan menunggumu datang. Aku ingin kedatanganku membuatmu bahagia, dan aku ingin kau selalu merindukan kehadiranku." Mereka pun kembali masuk mansion dan segera pergi menjemput kedua anaknya.
7 jam kemudian, malam sudah semakin larut, mereka baru sampai di tempat di mana kedua anaknya berada. "Mom," panggil Ansel pada Tania. Tania menoleh tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Thomas, benarkah kau Thomas?" "Iya, Mom, ini aku Thomas. Maafin Tom ya, Mom." "Sayang, Mommy merindukanmu," ucapnya sambil memeluk anak yang dirindukan. Ray datang dengan menggandeng Sel dan Selin. "Kak, benarkah ini kau, Kak?" "Iya, maafin kakak, udah buat kalian sedih." "Papa!" teriak Sel dan Selin saat melihat papanya sudah kembali. "Oh, anak papa merindukan kalian," ucapnya. Setelah adikan saling peluk, kini mereka duduk di ruang depan. Ansel pun menceritakan kenapa dia harus melakukan itu. Semuanya dia lakukan hanya untuk melindungi keluarganya. Pagi sudah tiba. Mar sudah bangun saat ini tengah berkutat di dapur. "Sayang, jadi kemarin kamu tidak ada meeting, melainkan sedang berdoa dengan kekasihmu?" tanya Alexa. "Bibi, maafin Kia, Bi, udah bohongin Bibi." "Tidak apa-apa sayang, Bibi tahu kalian pasti akan menghabiskan waktu bersama." Mar pun jadi tersipu malu karena bibinya memang orang yang sangat peka dengan suasana hati keponakannya. "Bi, terima kasih ya Bibi sudah mau menjaga kedua anakku. Mereka itu cucu Bibi juga sayang, jangan sungkan untuk meminta tolong pada Bibi. Seandainya Papa dan Mama masih ada, pasti hidup kita jauh lebih baik ya, Bi." "Iya sayang, mereka juga bahagia melihatmu bahagia." Kini mereka berada di ruang makan. "Mom, Bibi Alexa, saya mau menikahi Mar secepatnya." Mereka pun saling berpandangan. "Benarkah nak Tom?" "Iya, saya tidak bisa jauh lagi dari Mar." "Baiklah, Mommy merestui hubungan kalian." Suasana kembali bahagia. Setelah selesai makan dan ngobrol cukup, Ansel mengajak kedua anaknya berangkat sekolah. Tidak lupa Mar juga ikut mengantarnya. Hari berikutnya, Ansel beserta keluarga berangkat ke tempat baru. Ansel akan memberi kejutan buat mereka. Sebelum berangkat, Mar yang tengah sibuk merapikan tempat tidurnya dibuat kaget oleh Ansel. "Sayang," ucapnya sembari tangan Ansel memasangkan kalung berlian di leher Mar. "Ans, ini cantik sekali. Aku tahu kalung ini pasti cocok di tubuhmu. Sepertinya apapun yang kupilihkan, tubuhmu tak pernah menolak," ucap Ansel. Mar yang mendengar penuturan Ansel jadi merona pipinya karena malu. Memang benar, jika yang dikatakan Ansel, hati Mar selalu menolak, namun tubuhnya selalu setuju. Apa yang Ansel berikan padanya pasti akan terlihat indah dan menggairahkan di mata Ansel. Mar berbalik, menatap wajah Ansel, membingkai wajah Mar dengan tatapan cinta. Bibir Ansel kembali mengecup bibir Mar. "Aku sangat menyukai tubuhmu sayang, tubuhmu selalu menerima semua yang aku berikan," ucapnya sambil melepas kancing dress yang dipakai Mar. "Ans, sekarang biar aku yang memuaskanmu." "Yakin bisa? Kau tak perlu lakukan aku lagi, Ans, aku pasti bisa." Mar sedikit meyakinkan Ansel karena memang dirinya belum tahu bagaimana cara melayani pasangan. Yang bukan hanya dirinya yang menikmati, namun juga bagi Ansel. Mar pun mendorong Ansel ke ranjang dan memulai dengan dirinya sendiri yang bekerja. Ansel tidak menyangka jika Mar mampu memuaskan dirinya seperti ini. "Kau belajar dari mana?" "Aku lihat di laptopmu," jawabnya dengan tertawa. "Oh, sekarang kau sudah berani ya, tapi aku suka caramu. Seperti ini." Bibir Ansel kembali mengecup bibir Mar. "Tidurlah, kita berangkat nanti sore," ucapnya. Mar pun tertidur di pelukan Ansel. "Tuhan, terima kasih kau telah hadirkan wanita yang begitu sangat kucintai dan mencintaiku," ucap Ansel dalam hati lalu kembali mengecup kening Mar dengan begitu lama. Hari sudah malam, mereka telah sampai di tempat yang dituju. Alexa beserta Tania dibuat takjub dengan rumah baru Ansel. Mereka duduk bersama di ruang keluarga sembari melepas lelah, sedangkan Selo dan Selin sudah tidur di kamarnya masing-masing. "Mommy sangat bangga padamu, nak." "Mom, kakak memang hebat, tapi jangan lupakan aku juga," sungut Ray kesal. Mereka saat ini tengah berada di kamar Tania. Ray dan Ansel begitu menyayangi mominya. "Boy, kau tak usah cemburu, sudah jelas aku dan kau lebih disayang Mommy, tapi sepertinya Mommy lebih menyukaiku," ucapnya sedikit memancing amarah sang adik. "Kalian jangan asal bicara begitu, Mommy tetap menyayangi kalian berdua," ucapnya sambil mencium kening kedua anaknya. Pagi telah tiba, Ansel sudah rapi dengan pakaian jasnya, namun wanitanya malah asik dengan dapur, sedangkan kedua anaknya sudah sangat rapi, serta Tania dan juga Alexa. Mar tidak tahu mereka ada acara apa, karena mereka tidak ada yang memberitahunya.
Sayang, kau belum siap. Memangnya mau kemana, Ans? Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku ingin kamu berdandan yang cantik dan pakailah gaun ini, karena kau adalah tamu spesialku. Tapi Ans, sudah, itu periasnya sudah datang. Mar pun mengikuti perintah Ansel dan segera membersihkan diri. Mar dirias oleh dua orang perias yang sama-sama transgender. Wah, Nona terlihat lebih cantik seperti pengantin, ucap salah satu perias. Sayangnya aku bukan pengantin, ini hanya merayakan ulang tahun kekasihku. Setelah selesai, Mar dijemput oleh Ray. Ray, kau menungguku? Iya kak, yang lain sudah menunggu di sana. Ya sudah, ayo kita berangkat. Kita naik kereta lagi, Ray. Iya, ayo. Ray pun mengulurkan tangan menuju ke kereta. Seharusnya Ansel yang melakukan ini, Ray. Kak Ansel sedang banyak tamu, kak. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan kereta kuda. Setelah 25 menit mereka telah sampai. Indah sekali, Ray. Apa ini yang memilih Ansel? Mungkin saja. Oh ya kak, ini bunganya pegang dulu. Ray pun memberikan bunga pada Mar, menggandeng Mar menuju tempat di mana acara akan dimulai. Ray, seperti ada acara nikahan. Ray tersenyum melihat ekspresi Marlena sedikit gugup dan bingung. Ansel menoleh ke belakang mendapati calon istrinya tengah berdiri terpaku dengan interiornya. Ansel mendekat ke arahnya. Ansel berlutut depan Mar. Sayang, maukah kau menikah denganku sekarang? Tanya Ansel. Apa ini nyata, Ans? Sangat nyata, sayang. Aku ingin membuat kejutan indah di hari ulang tahunku. Mar menatap Ansel yang sedang berada di bawah, tersenyum padanya. Iya, aku mau, Ans, jawabnya mengangguk. Ansel berdiri dan memeluknya. Terima kasih sayang, kau telah setia menungguku. Aku akan membuatmu selalu bahagia, ucapnya mengecup kening Mar. Mereka berjalan ke arah di mana pendeta sudah menunggu. Ansel menggandeng tangan Mar, sesekali mereka saling menoleh dan bertatap wajah. Mereka telah sampai di mimbar, tempat pendeta akan mengikrarkan mereka dengan janji nikah yang sakral. Nona Yuki Marlena Fernando, maukah Anda menikah dengan Tuan Thomas, Ansel Zavindar dan mencintainya seterus hati, dan berjanji setia sehidup semati dalam suka maupun duka? Mar menatap Ansel dan tersenyum padanya. Iya, saya bersedia. Hati Ansel begitu bahagia. Ansel menautkan jemarinya ke jemari Mar. Begitu juga dengan Ansel juga harus berucap sumpah pada hari pernikahannya. Mereka berdua kembali tersenyum dan saling mencium bibir. Banyak tamu-tamu yang hadir termasuk kolega bisnis Ansel dan juga para dewan yang begitu penting di pengembangan bisnisnya. Hari sudah begitu sore dan pesta pernikahan pun sudah usai. Mommy dan Alexa harus kembali ke kotanya karena tidak bisa meninggalkan bisnisnya terlalu lama. Kini tinggal Ansel dan juga Marlena bersama kedua anaknya. Sayang, besok aku harus keluar kota untuk urusan proyek yang belum selesai pengajuan proposalnya. Kamu berani kan di rumah bertiga? Kenapa tidak dicuti dulu? Baru tadi kita menikah padahal aku ingin menghabiskan waktu bersama. Ucap Mar sedikit kecewa. Sayang, proposal itu akan disetujui jika aku bisa hadir. Tapi Ans, kita kan baru menikah. Kita akan berbulan madu setelah pengajuan proposal sudah selesai. Ya sudahlah, terserah. Kok gitu? Berani kan di rumah bertiga? Ans, di sini kan ada anak buahmu yang selalu menjaga dan beberapa pelayan, jadi tidak usah khawatir, kami akan baik-baik saja. Terima kasih sayang, nanti kalau urusannya sudah selesai, aku segera pulang. Sayang, boleh aku bermain-main? Tanyanya. Kenapa? Aku selalu rindu dengan ini jika berjauhan. Mar pun mengangguk. Ansel melepas pakaian yang dipakai Mar. Ansel mulai memainkannya Bersamu.